Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian selalu sehat, selalu cerdas, dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Ya, untuk mengingat kembali yang kemarin kita bahas bahwa kita itu dijajah oleh penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, ya, dimana ketika kita dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun atau 3,5 abad, sedangkan ketika kita dijajah oleh Jepang itu hanya 3,5 tahun, ya. Akibat penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu sangat menderita, terlebih setelah diperlakukan kerja rodi dan tanam paksa. Nah, hal ini memicu perlawanan terhadap Belanda, timbul di berbagai tempat. Jadi ketika itu kita dijajah oleh Belanda, diharuskan untuk kerja rodi. Kerja rodi itu yaitu kerja tanpa istirahat di beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Belanda, tanpa diberi makan yang cukup, pakaian yang cukup, dan sandang yang cukup, ya. Nah, setelah itu ada juga tanam paksa, yaitu di mana para petani yang mempunyai lahan diminta untuk menanam paksa ladang-ladang mereka dengan tanaman yang disarankan oleh Belanda. Nah, sehingga hal itu memicu perlawanan terhadap Belanda. Mereka merasa tidak puas terhadap Belanda dan mereka mulai melakukan perlawanan. Nah, tokoh-tokoh yang menentang dan melakukan perlawanan terhadap Belanda yaitu Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Sisingamaraja 12, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cut Nyak-din, Tengku Cikditiro, Patimura, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, tokoh-tokoh ini yang berjuang untuk melawan Belanda. Mereka yang menggerakkan para pasukannya. Mereka berjuang untuk menuntut keadilan terhadap kaumnya. Ya, tapi ketika itu perjuangan mereka masih sendiri-sendiri, jadi belum bersatu, ya, masih sendiri-sendiri di daerah masing-masing. Nah, dan itu mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda dengan memanfaatkan orang-orang yang tidak suka kepada mereka dan memanfaatkan orang-orang yang dapat disogok atau diberi uang untuk membantu mereka. Nah, lalu ada juga pergerakan nasional yang menentang penjajahan. Jadi pergerakan nasional ini sudah menyatu dari beberapa daerah, sudah berkumpul dan membuat sebuah perkumpulan, yaitu ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada Hindis Partij, dan Perhimpunan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pergerakan Indonesia yang terkenal. Ya, selain ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang terkenal adalah ini, ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Hindis Partij, dan Perhimpunan Indonesia. Ini yang lebih terkenal. Nah, lalu pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia itu tetap menderita. Walaupun hanya 3,5 tahun, tapi ternyata pada pendudukan Jepang itu lebih sangat kejam dibandingkan dengan Belanda, ya kan? Sampai-sampai diberlakukannya romusha, kerja paksa, sama dengan kerja rodi yang diadakan pada penjajahan Belanda. Nah, pada pendudukan Jepang juga sama, ada romusha, bahkan lebih kejam lagi, ya kan? Disiksa, diperas tenaganya, ya. Setelah itu ketika meninggal atau mati akan dibuang seperti itu. Nah,
Banyak tokoh-tokoh dalam pergerakan nasional tadi berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Bagaimana mereka berjuang mengumpulkan teman-teman yang berada di Indonesia dari bagian mana saja untuk sama-sama duduk. Bagaimana caranya agar Indonesia merdeka? Ya. Nah, lalu ada organisasi kepemudaan juga. Jadi ternyata pemuda juga berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, diantaranya adalah organisasi Jepang yang didirikan, organisasi pemuda yang didirikan Jepang. Itu ada Putra, Java, Hokkakai, dan Peta. Di antara tiga ini ternyata Jepang itu bertujuan punya maksud lain. Mengapa dia membuat organisasi kepemudaan? Nah, ini tujuannya. Nah, tujuan dibentuknya Gerakan Putra itu untuk memusatkan kekuatan rakyat guna membangun Jepang. Ternyata Jepang membuat ini untuk membantu mereka dengan menggunakan tenaga-tenaga pemuda kita. Nah, lalu Jawa Hokkakai itu untuk mengerahkan rakyat agar berbakti kepada Jepang. Jadi bagaimana Jepang membuat Jawa Hokkakai agar rakyat itu bisa berbakti, nurut, setia kepada Jepang dengan diberikan apa saja. Dengan diberikan pangan, dengan diberikan sandang. Nah, ini seperti itu ya. Lalu Peta. Nah, pembentukan Peta itu awalnya untuk membela tanah air dari gerakan sekutu. Jadi Peta itu untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Nah, pimpinan Peta waktu itu yang terkenal adalah Suryadi. Nah, Suryadi ini sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, entah hilang, entah meninggal. Nah, itu aja materi hari ini. Nah, untuk tugas hari ini yaitu mengisi tugas pilihan ganda. Ini bisa kalian dapat di buku ya, atau kalau misalkan kalian belum download, nanti ibu akan kasih tugasnya yang ini. Nah, untuk materi hari ini yang tadi, nah ini silakan kalian baca, lalu kalian bisa tanyakan kepada ibu yang belum kalian mengerti. Apabila ada yang kalian tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu ya. Gitu aja. Selamat aktivitas untuk anak-anak kelas 5. Semangat terus dalam belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.